Thank you, Jesus. Hadiratmu memenuhiku. Slow. Hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yesus, ku puji Kau. Yesus, ku sembah Kau. Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan segenap hati kami Tuhan, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku akal budi ku cinta Kau, ku cinta Kau, ku cinta Kau. Yesus, ku puji Kau. Yesus, ku sembah Kau. Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan segenap hati, dengan segenap hati dan
dan dengan segenap jiwaku akan budi Sambil kita menikmati hadirat Tuhan, saya ngajak teman-teman semua sebelum kita dengarkan firman Tuhan. Tadi ketika kita nyanyikan penyembahan ini, kita katakan, "Ku cinta Kau Yesus." Saya mau ajak teman-teman, kita letakkan semua beban, kita letakkan semua pemikiran, apapun yang hari-hari ini membuatmu lelah, apapun yang hari-hari ini mungkin membuatmu lose fokus sama Tuhan. Malam hari ini, sebelum kita mau naikkan lagi penyembahan ini, kita mau katakan, "I love you Lord, I love you Jesus." Ku cinta Kau Yesus. Biarkan hatimu sudah plong, biarkan hatimu mengarah ke Tuhan, biarkan hatimu gak ada beban yang kau pikul malam hari ini. Kau datang dengan haus dan lapar, kau datang dengan kerinduan pada Tuhan. Kita naikkan penyembahan ini sekali lagi. Ku cinta Kau Yesus, ku puji Kau Yesus, ku sembah Kau Yesus, Tuhan dan Rajaku, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku akan budi ku cinta Kau. Sekali lagi kita naikkan, ku cinta Kau Yesus. Ku cinta Kau Yesus, ku puji Kau Yesus, ku sembah Kau Yesus, Tuhan dan Rajaku.
hadirat-Mu Tuhan. Thank you Tuhan buat malam hari ini kami bisa Ceki bersama-sama beracara Tuhan di tempat ini Tuhan. Kami berbicara lewat hamba-Mu Tuhan, sembunyikan nama-Mu di balik salib-Mu. Apa yang menjadi kerinduan-Mu, apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Kami berbicara satu demi satu Tuhan. Pribadi lepas pribadi di tempat ini Tuhan. Kami mau berdoa, mereka pulang, mereka nggak menjadi sama lagi. Mereka menemukan Kristus, mereka menemukan Engkau Tuhan. Hati mereka diubahkan seturut dan serupa dengan kehendak-Mu Tuhan. Arah hati mereka Tuhan di setting ulang Tuhan malam hari ini ya Bapa. Berbicara Tuhan, Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami. Kami mau bebaskan roh kami mau duduk diam mendengar-dengaran dengan Tuhan. Apa yang Tuhan mau sampaikan, apa yang Tuhan rindukan dalam kehidupan setiap kami ya Bapa. Berbicaralah Tuhan, sampaikan isi hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat setiap anak-anak Tuhan di tempat ini yang siap untuk dengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Shalom. Saya mau ngejar nadanya Desi nggak nutut tadi. Nggak bisa. Shalom semua. Oke. Kita panas-panas sedikit enggak apa-apa ya. Kiranya habis gini panas di dalam roh dan kebenaran. Waduh, berat. Ya, mengucap syukur kita hari ini bisa CG gabungan, CG collab ya. Jadi dari 229 dan juga 330. Jadi mungkin kalian yang belum kenal satu sama lain, juga tujuannya kita ngadakan collab ini biar antar Cigi bisa saling kenal. Siapa tahu ada yang setrum-setrum gitu. Bisa hubungi pemimpin di sebelah Anda. Oke. Ya, jadi hari ini aku ingin bagikan firman Tuhan tuh yang Tuhan taruh hari-hari ini tuh minggu lalu di 149 dan 329 Tuhan tuh tokohnya sama teman-teman. Pribadi yang sama, tokoh yang sama dari kisah Alkitab, tapi di momen dan kisah yang berbeda. Tapi ini yang Tuhan taruh hari-hari ini di hati saya. Siapa di sini yang nggak sadar di sudah November 2022? Siapa bisa angkat tangan? Oke, saya mau tanya satu lagi. Mungkin tadi yang datang ke CG dan kalian itu apa ya? Nggak usah, mungkin pertanyaan saya ganti. Mungkin nggak datang ke CG, tapi siapa yang bersyukur akan hari ini? Bisa angkat tangan? Semuanya angkat tangan. Takut ditanyai kalau nggak angkat tangan. Kenapa kamu gitu? Kalau bersyukur kalau gitu bisa sharing. Oh ya gitu. Dua-duanya jebakan. Jadi ya puji Tuhan. Jadi kita nggak sadar, nggak sadar. Ini kita sudah masuk di penghujung akhir tahun. Siapa mungkin yang tahu di November dan Desember ini kita temanya apa di gereja? Tema bulanan. Mensyukuri mimpi dan penglihatan yang sudah Tuhan beri Pak. Saya kaget dengar suara sendiri. Jadi mensyukuri mimpi dan penglihatan yang sudah Tuhan genapi di tahun ini. Nah, kita baca dulu yuk di Mazmur 3. Mazmur 3 ini ayatnya enggak banyak, ada 8 ayat. Bisa kita baca bergantian boleh ya? Mulai dari Grace mungkin ke belakang situ. Cek. 1. Mazmur 3 ayat 1. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ayat 2, ya Tuhan betapa banyaknya lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku.
Lanjut. Ayat 3, banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Ayat ke-4. Tetapi engkau atau yang dengan nyaring aku. Tetapi engkau. Tetapi engkau, Tuhan, adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Ayat 5, dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan dan ia menjawab aku dari gunung-gunungnya yang kudus. Selah. Lanjut. 6. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. 7. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. 8. Bangkitlah, Tuhan tolonglah aku, ya Allahku. Ya, engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi seorang-orang fasik. Ayat 9, dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Selah. Amin. Jadi kalau teman-teman baca, kita baca itu judul perikopnya itu nyanyian pagi dalam menghadapi musuh. Jadi sebenarnya ini adalah kisah setelah Daud. Kalau yang tahu Daud dikejar-kejar Saul, Daud mau dibunuh dikejar-kejar Saul itu sebelum dia menjadi raja. Nah ini after, jauh panjang setelah kisah tersebut. Jadi ini setelah dia punya anak, dan yang ngejar dia sendiri yang mau bunuh dia itu anaknya Absalom. Jadi ini kisah bisa dibilang kedua kali Daud melarikan diri mau dibunuh sama orang terdekatnya. Pertama sama orang yang dekat sama dia, orang yang dia anggap kayak papanya lah, si Saul gitu. Kayak anggap kukunya lah, si Saul. Jadi Saul mau ngejar-ngejar, mau bunuh, terus habis gitu setelah itu Daud menjadi raja. Ini singkat cerita ya teman-teman. Singkat cerita Daud menjadi raja dan ya kalau teman-teman baca Daud itu kisahnya Daud itu nggak kurang-kurangnya dengan masalah. Jadi Daud itu bisa dibilang ya nggak beda-beda amat sama kita, nggak jauh dari masalah, nggak lepas dari masalah. Walaupun dia itu orang yang diurapi, orang yang penuh iman, orang yang sampai dia menjadi raja pun dia tuh punya kuasa untuk bisa menghandle anaknya, tapi dia akhirnya dia melarikan diri, mau dibunuh. Nah, teman-teman baca singkat cerita ya. Jadi kisah yang ini itu pelarian kedua si Daud setelah dikejar Saul, long after that dia dikejar Absalom. Dan itu kalau teman-teman baca di kitab Samuel. Jadi ini kaget aku Dian. Dan ini Mazmur 3 ini itu bicara tentang Mazmur yang dia tulis, dia nyanyikan ketika dia dikejar Absalom. Jadi urutannya Mazmur, kalau urutannya Alkitab itu enggak timeline teman-teman. Ya kan? Perjanjian baru, perjanjian lama itu jelas timeline. Tapi kalau kitab-kitab itu enggak timeline. Jadi kalau Mazmur 3 ini bukan berarti di awal-awal. Enggak, tapi ini justru ketika dia dikejar Absalom. Ditulisnya itu nyanyian pagi dalam menghadapi musuh. Jadi kalau teman-teman tahu ketika dia dikejar Saul, dia berjaga-jaga di Gua Adulam, di En-Gedi, ya kan di pegunungan-pegunungan itu dia sambil nyembah Tuhan, bermain kecapi kayak tadi gayanya Ilim gitu. Bermain kecapi gitu. Dia nyembah Tuhan. Dia itu kehidupannya itu stres iya, Daud itu stres. Insomnia iya, dia nggak bisa tidur. Susah tidur, dia takut ketika dia tidur dia didatangin musuh, yaitu Saul yang hendak membunuh. Karena apa? Daud nggak mikirkan dirinya sendiri. Karena di belakang Daud ketika dia keluar dari Gua Adulam, dia nggak keluar sendirian. Dia bawa banyak orang. Jadi orang-orang ini disuruh pergi meninggalkan, enggak mau. Orang-orang ini mau ikut Daud. Jadi ketika dia dikejar Saul, yang dia pikirkan bukan dirinya sendiri. Dia memikirkan orang-orang ini. Kalau saya ditangkap, saya mati, ya kan? Orang-orang ini juga ikut mati. Orang ini juga akan dihabisin sama Saul. Nah, sama ketika kisah Absalom. Tapi ini saya mau highlight di Daudnya. Nah, siapa di sini? Bukan siapa di sini. Susah ya? Susah enggak ya? Ketika kita dihadapkan dengan masalah, kita bisa seperti Daud, kita bisa datang pakai kecapi, ya mungkin ada yang bisa main kecapi di sini, atau main gitar. Kita datang ke Tuhan, kita nyembah Tuhan. Dikatakan nyanyian pagi.
Jadi pagi-pagi buta, Daud ini dia nyembah Tuhan. Ya kan? Mungkin di sini ada yang suka saat teduh pagi, ada yang suka saat teduh malam atau subuh, ya kan? Mungkin ini ketika subuh Daud dia nyembah Tuhan. Nyanyian pagi dalam menghadapi musuh. Bisa bernyanyi ketika menghadapi musuh. Nah, pertanyaannya siapa musuh Daud di kisah ini yang tadi saya baca, yang kita baca sama-sama? Absalom, bukan. Yang saya dapat, rema yang saya dapat, kisah ini bicara bukan musuh si Daud ini bukan Absalom, tapi musuh terutama Daud ketika dia nulis Mazmur 3 ini, itu adalah hatinya dia. Itu terhadap keraguannya kepada Allah. Itu yang dia mau lawan, bukan Absalomnya. Nanti ketika kita baca Mazmur ini, kita bisa tahu dengan jelas kenapa kok musuh terbesar Daud itu adalah keinginan dagingnya untuk lepaskan semuanya. Keinginan dagingnya udah enggak daripada aku nyembah Tuhan enggak ada hasilnya, aku tak lari ya. Aku enggak usah jadi raja. Keinginan manusia yang udah enggak perlu jadi raja, aku enggak, I have no power, aku enggak bisa berbuat apa-apa untuk bangsaku, sudah aku mundur aja. Itu yang bisa bergejolak di hati Daud, dan itu yang menjadi musuh terbesarnya. Jadi makanya dia nyanyian pagi dalam menghadapi musuh itu bukan mengenai Absalom. Dia tahu dia akan dikejar, nyawanya terancam, sama ketika dia dikejar Saul, nyawanya terancam. Tapi ketika dia dikejar Saul pun dia bawa kecapi, dia enggak pernah tinggalkan kecapinya. Dia nyembah Tuhan. Sama ketika ini pagi-pagi buta, dia nyembah Tuhan. Dia nyanyian pagi. Nah, itu yang membuat Daud itu tetap menyembah Allah. Sampai di dalam masalah pun itu yang membuat dia tetap konsisten menyembah Allah. Dikatakan kalau teman-teman baca Mazmur ini sebenarnya itu Mazmur ratapan. Jadi kan kalau kita baca Mazmur itu kan kita kesannya ini menyembah Tuhan. It's a positive thing. Tapi sebenarnya Mazmur ini bicara tentang Mazmur ratapan. Mazmur ini bicara tentang seruan keras kepada Allah. Seruan keras in hardship, suffering, and injustice, ketidakadilan. Jadi menjadi ungkapan pertolongan dan pujian kepada Allah. Jadi Mazmur ini sebenarnya yang kita perlu highlight, ini ungkapan pertolongannya, minta tolongnya si Daud. Tapi dibalik dia minta tolong, dia tetap menyembah Allah. Ini luar biasa. Jadi di balik ratapan ada pertolongan Tuhan. Itu yang Daud tahu, itu yang Daud pahami. Jadi ketika dia nulis ini, di balik ratapannya dia tahu Tuhan nggak akan meninggalkan saya. Makanya hatinya tetap sama, in any circumstances, hatinya tetap sama, dia tetap menyembah Allah. Jadi kalau kita baca di ayat kedua, tadi kalau ayat 2 itu kan yang ya Tuhan betapa banyaknya lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku. Lalu lanjut, banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Ya kan? Jadi Daud ini tahu di sekelilingnya itu udah bilang orang ini juga mungkin selamat. Orang ini dikejar Absalom udah nggak mungkin selamat, habis. Orang ini sudah nggak akan menjadi raja lagi, orang ini nggak akan menjadi raja yang berhasil, orang yang hebat seperti dahulu dia mengalahkan Goliat, bla 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 bla. Orang kan pasti tahu track recordnya Daud. Ya kan? Mungkin hari-hari ini sekeliling kita juga seperti itu. Orang tahu masa lalu kita seperti apa. Kita punya glory, kita punya achievement, kita punya keberhasilan, ya kan? At one point itu nggak dilihat sama orang. Orang dia akan berusaha menjatuhkan kita, anak-anak Tuhan. Dikatakan ayat 2 ini, this is how the world treat you. Jadi dikatakan hopeless lah dan segala macam. Tapi reaksi Daud bagaimana? Ditulis jelas ya. Jadi saya waktu baca ini, Daud itu enggak ada ngomong, dia enggak ada, istilahnya apa? Enggak ada counter attack. Dikatakan Selah. Daud tahu bahwa Daud tidak mempedulikan apa kata orang terhadapnya, dia tahu bagaimana dia di hadapan Allah. Dia secure di hadapan Allah. Dia enggak ada dosa, di kisah sebelumnya ya ada, Daud mengalukan kesalahan. Tetapi dia datang kembali ke Tuhan dan dia tahu dia benar di hadapan Tuhan. Artinya apa? Dia enggak mau melakukan itu lagi. Dia lepaskan semuanya, dia mengaku berdosa dan Tuhan ampuni. Dan setelah itu dia mau genah gitu loh istilahnya. Mau berjalan di dalam jalan Tuhan, dan makanya dia tahu bahwa bagaimana dia di hadapan Allah. Bukan apa kata orang. Di ayat 3 lanjutnya dikatakan, tetapi engkau Tuhan. Nah ini perlu kita garis bawahi. Tetapi engkau. Jadi setelah dikatakan
di ayat sebelumnya itu baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Itu kata orang. Tapi Daud tahu. Dia berkata, tetapi engkau Tuhan. Ini perlu kita garis bawahi, tetapi engkau. Karena itu sangat powerful teman-teman. Shifting, fokusnya dia shift dari apa kata orang kepada Tuhan. Dia tahu kemana dia harus melihat, kemana dia harus bersandar. Lalu dikatakan, tetapi engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Ketika dia katakan Tuhan ini adalah perisai, dia itu mendeklar sesuatu. Dia mendeklar bahwa Tuhan itu tempat pelindunganku. Perisaiku bukan kekuasaanku, bukan pasukanku seberapa banyak, bukan kehebatanku, bisa mengalahkan Goliat. Sebenarnya kalau dia bisa mengalahkan Goliat, model Saul, model Absalom, sikat sekali apa enggak habis. Habis, urapannya sama teman-teman. Bahkan lebih besar ketika Tuhan percayakan dia hal yang lebih besar. Dikatakan seperti itu. Lalu dia bilang, Tuhan tempat pelindunganku. Bukan gua Adulam, bukan NGD, bukan tempat aku berlari tempat perlindunganku, tapi Tuhan tempat pelindunganku. Lalu dikatakan kemuliaan, engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Kemuliaanku, kemuliaan Daud itu bukan posisinya, bukan tahtanya, bukan kerajaannya, bukan. Tetapi yang menjadi kemuliaannya itu Tuhan yang dia sembah, itu yang menjadi kemuliaan dia. Karena dia tahu bahwa mengalami hadirat Tuhan, mengalami kasih karunia Tuhan, itu yang membuat dia bisa lepas dari masalah. Itu yang bisa membuat dia itu melewati semua tantangan yang dihadapi. Jadi Daud itu berserah, dia menyerahkan diri kepada Allah yang melindungi dan memelihara hidupnya. Itu kunci pertamanya. Jadi kalau kita lihat cerita Daud secara manusia, kita bisa bilang enggak Tuhan memelihara hidupnya. Kalau kita sudah baca gini kita ngerti, oh ya Tuhan memelihara kehidupannya. Dan buktinya Daud bisa punya hati kayak gitu dan dia juga bisa ngomong bahwa Tuhan tempat Tuhan perisaiku, Tuhan tempat pelindunganku. Jadi dia tahu Tuhan memelihara kehidupannya. Kadangkala kita nih manusia ketika kita in trouble gitu, kita bisa bilang kok seolah-olah kayak nggak ada pertolongan Tuhan. Kok seolah-olah nggak ada suara Tuhan. Ketika kita berdoa, mungkin teman-teman hari-hari ini di tahun-tahun ini berdoa untuk sesuatu, berdoa untuk mungkin atau mungkin Tuhan pernah kasih mimpi, Tuhan pernah kasih sesuatu dalam kehidupanmu dan tidak kunjung tiba. Ya kan? Jadilah seperti Daud. Daud ini setia mengalami setiap proses. Dia itu sadar dan dia tahu betul pemeliharaan Tuhan atas kehidupannya. Pemeliharaan Tuhan enggak bicara tentang dia ada di mana sekarang, di kerajaannya atau di gua seperti dahulu. Dia enggak bicara tentang itu, tapi dia bicara tentang hadirat Tuhan, kehendak Tuhan dalam kehidupannya. Bagaimana dia di hadapan Tuhan, itu yang Daud. Makanya dikatakan Daud itu punya hati yang serupa seperti Tuhan Yesus. Heartbeat-nya itu sama dengan Tuhan Yesus, dikatakan seperti itu. Jadi Daud tahu bahwa semua ini yang terbaik bagi dia. Yang pertama, hadirat Tuhan tempat paling aman. Tempat paling amannya bukan, sekali lagi, NGD. NGD itu kan gunung-gunung terjal dan banyak gua. Jadi kalau pasukan mau masuk itu susah. Ya kan? Jadi harus satu persatu dan di sana ada banyak makanan. Sebenarnya itu tempat yang aman untuk pelarian. Tetapi dia tahu bahwa hadirat Tuhanlah tempat paling aman buat Daud. Yang kedua, persekutuan dengan Tuhan menjadi kekuatannya. Dia setiap hari bersekutu, dia menyembah Tuhan. Di dalam masalah, di tengah sukacitanya dia tetap menyembah Tuhan. Tahu kan cerita ketika dia bawa tabut perjanjian balik kembali. Dia orang yang dibilang orang gila, padahal dia yang paling bersukacita. Ya kan? Di tengah kondisi apapun dia tetap bersukacita. Yang ketiga, Daud tahu bahwa yang terbaik bagi dia itu adalah pertolongan Tuhan yang menyelesaikan masalahnya. Ya kan? Kalau Daud berusaha ketika dia dikejar Absalom, ketika dia dikejar Saul, dia tahu dia belum selesai. Ya kan? Ketika kita tahu bahwa I'm not done with Jesus, kita akan berjuang, kita akan berusaha seperti Daud mempertahankan hidupnya dan juga karena ada orang-orang di belakangnya. Daud yang ikut Daud itu banyak teman-teman. Jadi orang-orang yang dari di Gua Adulam, dari orang-orang hopeless itu
jadi triwira, ya kan? Itu orang-orang yang mengikut dia disuruh pergi enggak mau. Ya kan? Malah mau memberi nyawanya untuk Daud. Ya kan? Jadi bukan karena manusianya Daud, bukan, tapi karena Daudnya itu yang tadi saya katakan, dia itu begitu dekatnya sama Tuhan. Jadi ketika orang dekat sama dia, orang itu terinspirasi, orang itu terberkati, orang itu melihat Tuhan di balik Daud, melihat Allah di balik Daud. Jadi Daud tahu semua itu. Hadirat Tuhan tempat paling aman, persekutuan dengan Tuhan menjadi kekuatannya, dan pertolongan Tuhan itu yang menyelesaikan masalah dia. Jadi di ayat kelima dikatakan 6. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Jadi kalau yang dulu sama Saul, Daud nggak bisa tidur. Daud susah tidur. Ya kan? Tapi ini dia sudah naik level, teman-teman. Naik level walaupun saya percaya ketika di dalam momen kehidupan Tuhan itu mau bawa kita semakin naik. Kalaupun kita mengalami sesuatu, Tuhan itu mau kita, walaupun kita ngalamin sesuatu yang mendukakan hati Tuhan, kita melakukan kesalahan, itu pasti Tuhan mau ajar kita sesuatu untuk kita semakin naik. Kalau yang dulu Saul, dia bisa dikatakan Daud itu insomnia, teman-teman, gak bisa tidur di tengah masalah, dia ketakutan. Daud bisa takut, ya Daud juga manusia, ya kan? Tapi yang ketika ini dia itu bisa tidur. Daud itu bisa tidur ketika dia dikejar Absalom. Dikatakan aku membaringkan diri lalu tidur. Siapa di sini kalau ada trouble sedikit mungkin di pekerjaan, di masalah cinta gitu, atau mungkin di keluarga, susah tidur. Kepikiran sedikit aja susah tidur. Ada? Susah tidur, enggak apa-apa, it's okay. Ya. Kayak kalau istri saya sama saya, dia lebih pemikir. Kalau saya sama Ilim, waduh, 3 menit bablas. Ya kan? Gitu. 3 menit aja plek gitu. Jadi walaupun ada keributan gitu, kita tidur. Ya kan? Jadi kita konten, Lim, ya. Kita tenang, kita secure gitu. Jadi nah ini bicara tentang being content. Being content. Bukan konten kreator, teman-teman. Jadi being content. Being content itu apa? Nah, mungkin aku tarik ke depan. Ini di tengah bisa tidur. Sama seperti siapa, teman-teman? Ada yang bisa jawab? Sama seperti siapa? Saya. Oh, Ilim. Iya, saya tidur enak. Sama seperti Tuhan Yesus enggak sih? Ketika di atas kapal, ketika kena badai, yang lainnya bingung, Tuhan Yesus tidur. Tuhan Yesus bilang apa? Tuhan Yesus itu di Markus 4 ayat 39 sampai 40. Apa yang Tuhan Yesus katakan kepada badai? Diam, tenanglah, gitu kan. Tuhan Yesus ngomong gitu sama badai. Setelah itu bicara tentang apa? Kuasa. Ada kuasa lewat perkataan kita, lewat apa yang kita ucapkan itu penuh kuasa. Lalu setelah itu Tuhan Yesus menoleh ke murid-muridnya, dikatakan, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Relate nggak sama kisahnya Daud? Ya kan? Kita itu bisa nggak sih ngomong, masalah, diem. Susah ya? Susah, buat saya juga susah. Masalah, mingkem, diem gitu. Saya mau tidur gitu. Kayak kita gampang kayaknya. Siswa gitu. Ya kan? Jadi apa? Tuhan Yesus itu mengajarkan ke murid-muridnya. Masalah mungkin nggak selesai, tapi kita bisa redamkan sejenak karena apa ya? Karena murid-muridnya sebenarnya harus tahu ada Tuhan Yesus di sana. Nah sama Daud ini ngerti hadirat Tuhan itu tempat dia berlindung, makanya dia bisa tidur dengan tenang. Sebelumnya dia nggak bisa tidur, ini bisa tidur. Aku membaringkan kepalaku. Sebelumnya dia mau baringkan kepala aja dia nggak berani. Tapi kali ini dia bisa baringkan kepala karena dia tahu hatinya konten. Konten itu bicara tentang apa? Konten itu bicara tentang satisfaction, bicara tentang feeling or showing satisfaction with one's possession, status or situation. Mudeng. Jadi artinya itu bicara tentang satu kepuasan terhadap satu hal yang dimiliki, satu hal yang baik itu secara situasi maupun mungkin secara status posisi itu yang dimiliki itu yang membuat puas. Nah Daud ini dia puas karena dia tahu dalam hadirat Tuhan dia aman. Tadi kan dikatakan Tuhan Yesus mengatakan kepada badai itu anggap itu masalah. Tuhan Yesus bilang diam.
tenanglah, bukan pergi. Yang diusir itu setan. Ya, masalah jangan diusir, teman-teman, diselesaikan. Makanya Tuhan Yesus bilang diam, bukan pergilah. Ya, Tuhan Yesus bilang diam. Itu bicara tentang kuasa. Nah, kuasa yang sama Tuhan berikan kepada kita untuk menenangkan badai. Ya, menenangkan badai. Dan itu keputusan kita. Kuasa di mulut kita. Dan iman kita itu yang akan apa ya? Mulut kita, lidah kita itu colokan charger, colokan ke handphone. Tapi hati iman kita itu colokan ke cop-copan dinding. Powernya kan lebih kuat dari sana. Jadi iman kita itu adalah source of powernya kita. Dan itu harus kita ucapkan, teman-teman. Kalau kita di dalam masalah terus kita datang ke Koilim atau Koresa, aduh, atau mungkin enggak ya, atau mungkin tidak di rumah lah, di kamar. Kita ngeluh aja, atau mungkin ditanyai Koilim atau Koresa, ya apa kabarmu? Dan kita isinya mengeluh, atau ketemu teman, ketemu keluarga, ditanya, kita enggak bukan kita menjadi orang palsu, teman-teman, enggak. Tapi perkataan kita itu menjadi kekuatan, perkataan kita itu menjadi kuasa. Makanya Daud bisa muncul Mazmur ini. Di tengah masalah, nyawa taruhan. Tapi dia bisa muncul mengatakan bahwa Tuhan itu yang tempat teraman bagi dia. Kalau teman-teman baca di Mazmur 23 kan, Daud juga yang nulis. Tuhan gembalaku yang baik, yang membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Jadi, bicara tentang being content, menjadi kita itu puas karena apa sih? Kita puas karena Tuhan jawab doa kita, atau kita puas karena di dalam proses Tuhan menjawab doa kita, kita belajar sesuatu. Jadi itu yang membuat Daud menyadari dan mensyukuri pemeliharaan Tuhan. Daud tidak pernah minta jadi raja, tapi dia setia dengan visi Tuhan untuk dia menjadi raja. Tapi ketika dia enggak di posisi raja, dia tetap setia untuk di dalam proses itu. Ketika dia jadi raja pun dikejar-kejar mau dibunuh, dia tetap setia. Jadi bukan mengenai posisi secara manusia Tuhan, manusianya di hadap, tapi posisi hati di hadapan Tuhan. Itu yang Daud jaga. Lalu sampai dia katakan, aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku ya Allahku. Ya Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Selah. Jadi di ayat yang terakhir-terakhir ini, dia katakan lagi, bangkitlah Tuhan, tolonglah aku ya Allahku. Ketika dia sudah bilang, aku membaringkan diri lalu tidur, dia sudah konten, tapi dia enggak memegahkan diri lagi. Oh, aku hebat, aku luar biasa, aku mengalahkan Goliat. Enggak, tapi dia mengatakan, tolong aku ya Allahku. Dia benar-benar tahu sumber kekuatannya dari mana, dan dikatakan, ya Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dia enggak lupa kisah-kisah yang lalu, dia enggak lupa bagaimana pemeliharaan Tuhan atas kehidupannya. Itu yang harus kita juga pegang. Dan sampai hari ini, apa yang Daud tulis ini memberkati kita. Dan itu yang Tuhan rindukan buat setiap kehidupan kita. Ketika kita di dalam pemeliharaan Tuhan, enggak stop di kehidupan kita. Enggak stop di kehidupan Daud. Tapi Daud juga sampai akhirnya dia mempersiapkan, ya teman-teman tahu ya, dia mempersiapkan bait Allah, rumah Tuhan. Dia enggak menyelesaikan itu, tapi dia mempersiapkan. Jadi buat siapa? Ya buat Tuhan dan juga buat setiap orang itu bisa menyembah Tuhan. Enggak bicara tentang Daud. Sampai akhir hidupnya Daud, dia enggak berbicara tentang, oh aku Daud, raja bangsa Israel. Enggak. Tapi dia berbicara tentang apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan rindukan. Jadi hari-hari ini kalau mungkin kita udah mau mengakhiri 2022, kita mau masuk 2023, terlepas dari ya orang mau bilang apalah di 2023. Mungkin kalau kemarin ada yang ibadah di SCC dengerin Pak Paulus Bambang, itu ikutinlah 1-5 bagus-bagus teman-teman. Itu sangat menguatkan. Jadi bahkan Pak Paulus Bambang ini orang sekuler, orang kerja, orang tapi juga hamba Tuhan. Dia bisa mengatakan bahwa ya intinya ya mungkin nggak exactly apa yang dia katakan. Mau bilang ekonomi kayak gimana lah.
Tapi tetap kita tuh harus berubah. Kita harus terus naik level. Kita harus terus meningkatkan apa yang sudah Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Intinya seperti itu, teman-teman. Jadi kalau mungkin kita ditanya kabar kita hari ini gimana, oh luar biasa, mengucap syukur. Tapi bagaimana setahun ini, Januari sampai November, mungkin good, mungkin not so good, mungkin so-so, mungkin oh ya puji Tuhan. Apapun jawabannya, saya ini ngajak kita semua untuk memastikan bahwa kita mengakhiri 2022 enggak sama ketika kita memulai 2022. Artinya apa? Kita belajar, kita one step ahead, kita belajar satu langkah lebih lagi. Karena memasuki tahun depan itu tahun apa? Sowing prayer and harvesting joy. Saya enggak melihat itu hanya sebagai sebuah tema, teman-teman, tapi saya mengamini setiap itu. Tapi juga apa yang Tuhan sudah taruh, apa yang Tuhan taruh, apa mimpi dan penglihatan di tahun ini, enggak saya tinggalin, saya bawa terus. Itu yang harus kita punya sikap hati seperti itu. Tema ini bukan tema-tema biar gereja rame dan happy, enggak. Tapi untuk membangkitkan kita, untuk kita itu belajar. Dan jangan ditinggalin. Ketika Tuhan mungkin tahun ini Tuhan kasih kalian sebuah visi, sebuah mimpi, bawa itu ke tahun depan, bawa dalam doa. Tahun depan itu tahun menabur doa dan menuai sukacita. Kalau orang bilang susah, lihatin tahun depan penuh sukacita. Kalau kita mau bergerak, kita akan menuainya. Tapi kalau kita diam aja, kita di gua adulam terus, ya adulam gitu kan. Kita nggak akan dapetin apa-apa. Tapi kalau kita keluar, kita akan hadapin NGD, kita akan hadapin Absalom. Kita mungkin akan melakukan kesalahan seperti Daud. Tapi terus melangkah, terus berjalan. Maka dari itu, hati kita ditemukan kayak Daud. Serupa dengan Tuhan. Amin. Siap menyelesaikan tahun ini dengan penuh sukacita? Siap menyelesaikan tahun ini dengan bersama Tuhan? Amin. Kurang keras ya kayaknya. Sudah capek tadi. Apa tadi? Sate apa? Tadi apa? Tadi game sih loh. Bengok-bengok udah capek. Kutu buku gitu. Udah lelah. Nah, jadi saya ngajak kita semua, ayo kita nangkep visi Tuhan atas gereja ini, Gereja Mawar Syaron. Kalau dibilang jadi mungkin nanti Ilim dan Tessa bisa menjelaskan lebih detail. Tapi kalau mungkin ini pengumuman aja, Juli 2023 kita akan pindah ke rooftop. Kita akan pindah ke rooftop dengan kita berdoa di penggembalaan umum, AOG, Eagle Kids, apalagi senior, itu ada 20.000 murid. Amin. Jadi kalau dibilang 20.000 sama jumlah manusia di Surabaya itu cuma 1%, teman-teman. Jadi cuma 1%. Apalah artinya sebenarnya? Tapi ini menjadi kerinduan kita. Ini menjadi kerinduan visi yang ditaruh di gereja kita, menjadi kerinduan pemimpin kita, dan ini juga menjadi kerinduan saya. Kenapa? Bukan karena pemimpin ikutan kita jadi kultus manusia, enggak, teman-teman. Tapi saya melihat bahwa ini menjadi kerinduan isi hati Tuhan. Bicara tentang keselamatan orang, keselamatan jiwa. Dan itu juga bicara tentang orang-orang sekeliling kita. Baik itu keluarga, mungkin ada yang belum percaya Tuhan. 20.000 itu bawa dalam doamu. Itu ada papa mamamu, ada saudaramu, ada teman-temanmu, ada tetanggamu, ada siapalah yang orang-orang terdekatmu. Sebutkan satu persatu, bawa di dalam doa. Jadi saya mengajak kita semua, ayo kita melihat ini bukan gereja kayak MLM ya. Please jangan seperti itu. Sudah kita jangan punya pikiran itu, tapi kita melihat bahwa setiap jiwa dari 20.000 itu berharga di mata Tuhan. Dan saya nggak merasa gereja ini gereja besar, karena ini jumlahnya sekian. I feel close, saya merasa dekat, saya merasa seperti keluarga. Jadi di tempat ini juga kita ditransformasikan. Ada gesekan, ada pasti, ya kan? Yulim ya. Ada gesekan ada, mungkin yang baru-baru nggak tahu ceritanya. Mungkin ada gesekan ada teman-teman. Tapi itu justru menumbuhkan kita seperti itu ya. Ayo kita bangkit berdiri, kita berdoa.
Oh iya. Doa itu sampai satu terus. Ayo teman-teman, kita mau berdoa, kita mau memateri firman Tuhan. Buat teman-teman yang bisa berbahasa roh, ayo kita sama-sama menyembah Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi yes Lord, di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. ku sembah Kau, Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau
hari ini buat teman-teman baik yang di onsite maupun online, ketika firman ini disampaikan, mungkin kalian feel baik-baik saja, tapi ketika kalian dengar kisah tentang Daud, di hati kalian berkata, bukankah itu aku Tuhan? Dan aku seperti Daud ya Tuhan. Aku di tengah masalah, aku di tengah himpitan, tapi seperti nggak ada jalan keluar. Mungkin ketika firman disampaikan, kita tahu bahwa masih ada sebuah penghalang antara kita sama Tuhan. Masih ada sebuah dinding antara kita sama Tuhan. Entah itu bad habit yang membawamu jatuh dalam dosa, atau mungkin itu bad spirit. Bad habit itu mungkin kebiasaan-kebiasaan buruk, kebiasaan-kebiasaan yang nggak baik, berbicara kotor, membicarakan orang lain yang mungkin nggak sebenarnya nggak seperti itu, atau bad habit sampai kita berpikir yang jelek, berpikir yang kotor sampai kita jatuh ke dalam dosa. Atau mungkin bad spirit, kita menyimpan kepahitan, kita menyimpan amarah, kita menyimpan dendam. Atau mungkin kita tahu bahwa hati kita sedang dingin sama Tuhan, kita nggak lagi berapi-api sama Tuhan. Malam hari ini saya ngajak kita semua, teman-teman semua, kalau kalian rindu membereskan itu di hadapan Tuhan, datang seperti Daud pagi-pagi, datang seperti Daud menyembah Tuhan. Daud ketika melakukan dosa, dia datang ke Tuhan, dia minta ampun, dia tersungkur, dia minta ampun. Dan ketika Tuhan ampuni dia nggak justru semakin so-so aja, tapi dia justru bangkit, dia melesat, dia bertumbuh terus. Malam hari ini teman-teman, ini tentang it's between you and Jesus. Nggak usah peduli kanan kiri, nggak usah malu teman-teman. Pejamkan matamu, kita nikmati hadirat Tuhan. Izinkan kami para pemimpin mendoakan kalian. Kalau itu kalau engkau mau mentas seperti Daud, engkau mau bertumbuh seperti Daud, engkau mau mengatakan hadirat Tuhan tempatku teraman, hubungan kedekatanku sama Tuhan itu menjadi kekuatan, dan pertolongan Tuhan yang akan menyelesaikan masalah. Kalau engkau mau, angkat tangan kananmu di tempat. Shikarabaya kiarabaya rabaya shikarabaya rabaya kiarabaya rabaya rabaya shikarabaya shikarabaya rabaya rabaya shikarabaya shikarabaya rabaya rabaya. Tahu itu dirimu, nggak usah malu teman-teman. Kita di dalam CG, kita rindu untuk bertumbuh, kita rindu untuk bersama-sama mengenal Kristus. Di tempat ini kita diubahkan, di tempat ini kita semakin serupa dengan Kristus. Tak dapat membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah
sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku membalas kasih. Tuhan, berdoa Tuhan buat setiap anak-anak-Mu Tuhan. Mungkin yang online juga ada yang meresponi firman Tuhan. Yang berdoa Tuhan, pengurapan-Mu Tuhan atas mereka. Kuasa yang Kau berikan kepada Daud sama seperti kuasa yang Kau berikan kepada setiap mereka Tuhan. Urapi mereka ya Tuhan, setiap anak-anak-Mu tempat ini. Tuntun langkah-langkah mereka Tuhan. Bahwa mereka melihat ya Roh Kudus, pemeliharaan-Mu Tuhan, kasih-Mu yang gak berkesudahan. Karena di dalam hadirat-Mu tempat teraman di dunia Tuhan. Karena dekat dengan-Mu Tuhan menjadi sumber kekuatan mereka ya Bapa. Dan pertolongan-Mu Tuhan akan menyelesaikan segala sesuatu, dan bahkan membawa mereka keluar lebih daripada pemenang. Malam hari ini mau berdoa Tuhan, gak ada anak-anak-Mu tempat ini yang menjadi biasa-biasa saja. Kehidupan mereka akan bertumbuh terus. Mungkin gak mudah, tapi Tuhan gak pernah tinggalkan. Tuhan Engkau Allah yang setia, Allah yang menguatkan dan memampukan Tuhan. Bahwa mereka Tuhan melihat tanda-tanda heran dan mujizat dalam kehidupan mereka Tuhan, nyatakan Tuhan. Dan mereka mengakhiri tahun ini Tuhan menjadi orang-orang yang berkemenangan. Mungkin mimpi dan visi mereka belum terjawab, tapi mereka menjadi orang yang gak jemu-jemu mengerjakan apa yang menjadi kerinduan Tuhan dalam kehidupan mereka. Bahkan mereka membawa jiwa demi jiwa datang kepada Tuhan. Mereka membawa orang-orang yang belum kenal Tuhan, mengenalkan Kristus, membawa Injil, memenangkan jiwa demi jiwa Tuhan. Pakai setiap anak-Mu tempat ini Tuhan, urapi ya Bapa. Pakai 229, pakai 330, 330 menjadi tempat ladang-Mu Tuhan, di mana setiap orang dimuridkan, setiap orang bertumbuh semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Thank you Tuhan, thank you buat malam hari ini, thank you buat yang sudah melayani ya Bapak, tim PAW, POS, Games, Multimedia, Tama-Tama juga Tuhan, Hospitality, Bread. Kami berdoa Tuhan, kami berdoa untuk mereka, Engkau pakai semakin dahsyat, Engkau urapi mereka lebih lagi, kapasitas mereka Engkau tambah-tambahkan, setiap pelayanan mereka terus berdampak dan menjadi berkat buat banyak orang dan menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Thank you Tuhan. Kalau sebentar kami juga ada bread Tuhan, Kau sucikan kuduskan setiap makanan dan minuman menjadi kekuatan buat tubuh jasmani kami, dan kami tolak setiap sakit penyakit, setiap virus di tempat ini Tuhan, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati juga rumah ini ya Bapa, menjadi rumah dengan yang penuh hadirat-Mu Tuhan, menjadi rumah yang
penuh sukacita, menjadi rumah yang di tempat ini Tuhan Engkau hadir dan memelihara dan melindungi seisi rumah ini ya Bapa. Thank you Jesus. Mari angkat kedua tanganmu, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan dari Roh Kudus akan memampukanmu, akan memeliharamu sampai selama-lamanya. Buat setiap orang yang sudah menerima berkat ini, mari kita kembalikan puji syukur hormat hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Oke, jangan bergerak. Oh. Kita akan foto bersama. Untuk angle-nya kira-kira bagus di sebelah sana apa sana ya? Ya bagaimana? Oh, ada yang naik tangga. Oke. Seperti model elemen sebelah sini ya. Ya, ada yang naik tangga, ada yang di sini. Jadi fotonya dari loh. Oh. Iya. Oke. Berarti nanti kita duduk di sini, kumpul di sini, difotokan sama orang yang di atas ya. Oke, sudah. Dan kita hari ini nggak ada Brad karena mungkin lagi ya pancaroba dan juga COVID. Jadi tetap menggunakan masker, tetap jaga prokes. Sudah, kita akan. Oh, kalau makan keluar terserah bebas, silakan. Sudah. Nah, ada pengumuman satu. Oh, sorry ya Go. Ternyata ada sumbangsih ya teman-teman. Dari teman dari 229, yes. Dia membawakan kita sebuah minuman. Dan gelas-gelasnya, gelas aqua, gelasnya kita jangan dibuang karena itu bisa dipakai buat kita minum nanti. Sudah selesai, yuk kita foto sama-sama yuk. Sebentar, ada satu pengumuman. Nanti, Goilim, nanti untuk yang ikut nonton besok, malam ini difikskan ya. Jadi per-CG menghubungi CGA-nya masing-masing untuk memastikan ikut nonton apa enggak dan sekalian transfer. Kalau enggak nanti dibayari Koilim semua. Kalau di aku di CG 330, oh tidak bisa. Oke, difikskan malam ini karena besok pagi akan dibelikan oleh Alken. 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 Ya. Minta tolong ya teman-teman. Oke, thank you. Yuk foto. Habis ini yang online juga foto ya. Nanti turn on kamera semua.
Yang online sabar ya. Sebentar lagi kita foto bersama dengan yang online, guys. Ini yang online juga on cam dong, supaya kenal. Nanti jangan bubar. Foto sekali sama yang online. Yuk, yuk, yang online on cam dong. Ini kameranya ya, bukan Koilim. Besar. Sudah Mbak Yana, terima kasih Mbak Yana. Minta tolong, Yohana, minta tolong screenshot ya. Aku pakai HP kok. Oh, pakai HP. Foto ini bisa Aku screenshot kok. bisa. Aku Siapa, bisa. siapa? Oh ya, Chelsea, minta tolong ya, C. Tapi ini tolong di close, share screen-nya tolong di close dulu bisa. Oh iya, Agatha. Agatha. Oh, enggak kok sudah enggak share screen nih. Oh, spotlight. Ya, Sudah, C? Aman? Masih. Hah? Masih muncul. Apanya? Enggak share screen kok. Hah, masa? Kalau ini tuh masih ada. Oh iya, benar. Sudah. Sip. Oke. Oke, udah ready ya. Siapa nih? Johanna, Betaring, Johanna sama Rika. Yohana enggak online juga? Enggak on cam? Saya siap? Yuk, yang ngitung Chelsea ya? Oke, siap ya. Vincent, udah? Oke, 1, 2, 3. Oke, lagi. 1, 2, 3. Lagi. Terakhir ya. 1, 2, 3. Oke, udah.
Thank you, C. Ya udah. See you next week yang online juga. Bye-bye. God bless. Oh iya, teman-teman minta tolong yang gelas-gelas kosong, sampah-sampahnya dibuang di kresek hitam ya. Gelas jangan dibuang. Ada Fanta, Orange, Fresh Tea. Bentar ya. Oh, ini nyala.